Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Andra Nur Rahman dengan NPM 24080101179. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Tinjauan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Perspektif Filsafat Hukum. Latar belakang saya memiliki tema ini adalah karena hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita diatur oleh hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah penegakan hukum di Indonesia sudah benar-benar memberikan keadilan. Kita masih sering melihat adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa hukum terkadang belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, saya mencoba mengkaji persoalan ini melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertama, dari pendekatan filosofis, saya menggunakan 3 konstruksi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat hukum yang pembahasan yang saya lakukan. Hukum bukan hanya sekumpulan aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga merupakan pedoman yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Kemudian epistemologi, membahas bagaimana pengetahuan tentang hukum diperoleh. Pengetahuan hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari putusan hakim, pendapat para ahli, serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya aksiologi, membahas tujuan atau nilai yang ingin dicapai oleh hukum. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya dari pendekatan yuridis, Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, ataupun kondisi ekonomi. Kemudian dari pendekatan sosiologis, penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum, masyarakat, budaya, serta integritas aparat penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada isi undang-undang, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sistem yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang baik terus memperhatikan 3 pendekatan, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis, karena ketiganya saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sebagai saran, saya berharap penegakan hukum di Indonesia ke depan dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.